Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu, kawan lama saya, namanya Rokiman ya. Jadi Rocky itu karang, man itu manusia karang, makanya badannya kekar. Terima kasih Mas. Nah, ini teman sebenarnya teman saya dulu mondok ya, di Iya. pondok di pesantren Tebuireng Jombang. Lama tidak ketemu. Dan saya terakhir ketemu itu diajak kuliah di Ohio, Amerika. Iya. Mas Husin ini alumni Ohio ya. Alumni Ohio. Waktu itu saya ini bertanya-tanya ketika diajak Mas Husin kan, saya di sana harus bagaimana Mas? Nah, jadi Mas Husin menawarkan sebuah beasiswa dari Ford Foundation ya. Ford Foundation siap memberikan beasiswa. Kemudian nanti hadirnya saya gimana Mas? Saya bilang gitu kan. Mas Husin itu gampang katanya kan. Jadi kamu ngikut apa ya bahasanya itu? Ngangkat tas Mas ya? Iya. Ikut dosen-dosennya seperti itu. Nanti untuk biaya gampang kata beliau. Kemudian ya karena saya anak pertama dan memang sejak transmigran itu jarang ketemu orang tua Mas. Jarang ketemu orang tua. Ibu saya tidak menyetujui juga. Udahlah lulus kuliah pulang gitu kan. Kalau ada pekerjaan ya bekerja gitu. Beliau ini sebenarnya orang Jawa yang akhirnya ketika balita itu dibawa orang tuanya transmigrasi ya waktu Transmigrasi ya? Mas ya. Gimana ceritanya waktu itu? Antara 89 dengan 90 itu menurut cerita orang tua ini. Iya. Jadi ada pendataan besar-besaran untuk program transmigrasi. Waktu itu pertama kali Bapak itu mendaftar di transmigrasi umum gitu Mas. Kan ada beberapa pilihan gitu ya. Ada tran umum, kemudian ada transpir atau transpirbun gitu kan. Dua tran ini berbeda Mas. Kalau tran umum itu kita dikasih tanah, kita dikasih rumah, tanah perkebunan itu kurang lebih 20 meter persegi, 2 hektar Mas ya. Jadi tanah karangan ini tanah rumah gitu ya, itu kurang lebih seperempat lah, seperempat. Jadi kalau lihat-lihat rumah tran itu sifat rumah-rumah panggung gitu Mas. Dari kayu, dari atap, yang penting orang ini bisa tidur, terus kemudian enak, tetapi kawasannya itu tidak enak Mas. Kawasan hutan yang memang ya kita buka sendiri gitu kan. Tapi pemerintah itu sudah menyediakan. Ibaratnya kita mau mancing itu alat-alatnya sudah disediakan semuanya. Namun ketika Bapak ini ikut trans umum waktu itu telat Mas. Kemudian ada beberapa minggu lagi pendataan dari Purwokerto, ada transpir Mas. Artinya tuh perkebunan inti rakyat. Oh ya, perkebunan inti rakyat. Jadi pemerintah membuka sekian juta hektar. Kemudian untuk melaksanakan program perkebunan inilah dipindahkan penduduknya ya. Untuk membantu pemerintah. Nah, cuman kalau transpir ini kita ini hanya bekerja Mas. Oh, kita tidak mendapatkan tanah ya. Kita ini hanya upah. Jadi misalnya perkebunannya apa? Sawit ya. Kalau di Kalimantan itu kebetulan Bapak dulu ditaruh di perkebunan sawit. Awalnya mau trans umum tapi kemudian ikut transpir ya. Jadi kalau transpir ini Bapak itu hanya digaji gitu Mas. Bekerja terus kemudian digaji. Tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai lahan gitu kan. Kenapa waktu itu pindah? Ikut transmigrasi kenapa? Dari mana sih? Dari Cilacap. Iya. Jadi dulu itu Bapak saya cerita. Jadi ikutlah pemilihan lurah. Di Cilacap nih ya, waktu sebelum pindah ya. Jadi Bapak ini enggak jadi Mas. Kalah lah istilahnya. Jadi kalah itu ya gimana biar kehidupan keluarga itu lebih baik daripada saat ini. Ya pekerja apapun udah kan, kalau cerita Bapak ya sawah ya ada, kemudian ya jualan es tuntung itu ya
kemudian becak iya. Namun berpikirnya orang dulu kan bukan instan gitu Mas ya. Berpikir sedikit, tapi gimana anak-anak saya itu bisa berkembang, bisa sekolah. Kalau hanya mengandalkan mungkin jualan itu pada saat itulah pada saat itu, anak-anak ini tidak akan bisa sekolah. Kalau udah ikut transmigrasi itu pemerintah sudah menyediakan segala fasilitas, termasuk pendidikan agama, pendidikan umumnya itu sudah disediakan. Jadi sebenarnya waktu kamu mondok itu, ketika berangkat mondok ke Tebu Ireng waktu itu kan SMA ya? SMA Mas. SMA itu nggak kosongan ya, karena udah ada bekal juga dari rumah ya. Iya. Maksudnya di Kalbar sana sudah ngaji ya. Sudah ngaji ya. Jadi ketika berangkat betah tidak betah, namanya untuk mencari sebuah nafkah keluarga itu jihad Mas ya. Nah, jihad. Jadi harus betah gitu kan. Banyak memang teman-teman itu yang pulang Mas. Tidak betah dengan keadaan. Keadaan itu jauh dari orang, kita itu tinggal di barak-barak. Barak, maksud barak itu bahannya apa supaya bisa digambarkan? Barak itu kayu, memang udah dibuat barak-barak oleh pemerintah itu kayu. Kemudian kalau zaman dulu kita tuh nggak ada lampu-lampu pelita, sentir ya. Sentir ya, jadi lampunya itu kayak lampu lilin tapi dari minyak ya? Iya, minyak tanah zaman dulu. Minyak tanah. Lah, sesuatu yang sampai saat ini saya terkenang itu kalau malam Mas. Kalau malam itu kita berkumpul hanya melihat sebuah rembulan. Itu menjadi sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, yang dilihat itu bulan purnama, yang didengar itu suara jangkrik dengan dulu banyak monyet Mas. Monyet. Jadi kalau kita nanam pisang tuh pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, pisangnya sudah habis. Kalah monyet. Kalah ya, dulu banyak sekali monyet itu. Kemudian ketika tahun 90 saya memulai memasuki sekolah Mas. Jadi pemerintah pun yang dibuat sekolah itu yang memang di intinya Mas. Ada misalkan ada transfer itu ada afdeling namanya ya. Kalau jadi ada 1, ada 2, ada 3 gitu kan. Jaraknya itu bukan 10 kilo, 20 kilo Mas. Jaraknya sangat jauh-jauh. Untuk ke sekolah? Untuk ke sekolah. Berapa kilo kira-kira? Saya yang pertama ditempatkan oleh Bapak, ini sekolah harus berjalan 20 kilo. 20 kilo. Ini SD? SD. Jadi kamu SD itu setiap hari? 20 kilo pertama. Karena orang tua saya ini kasihan sama anaknya. Jadi ngomong dengan mandornya itu gimana biar bisa pindah ke abdeling lain gitu ya. Ke perkebunan ya. Sama-sama di perkebunan tapi abdeling lain. Ya. Bentar, itu 20 kilo itu naik apa? Zaman dulu enggak ada kendaraan Mas. Jalan kaki? Jalan kaki. Iya, jalan berapa kaki. Berapa jam itu jalan kaki? Jalan kaki saya ini dulu anak kecil ya. Karena anak kecil ini seneng. Seneng karena di sisi kanan kirinya ini kan ya untuk main-main. Kadang kita nih ada buah apa kita ambil sambil rame-rame. Tidak terasa. Perjalanan yang sangat panjang itu tidak terasa Mas. Dan ketika hujan pun paling ada daun ininya sepertinya itu benar. Memori daun pisang itu masih teringat oleh saya. Memori daun pisang itu. Jadi berapa kira-kira sejam lebih? Lebih Mas. Lebih ya. Lebih. Perjalanan itu ya. Nah ketika itu bapak saya ngeluh kasihan anaknya, minta ke mandor pindah ke abdeling namanya abdeling 2 Mas. Abdeling 2 sama di perkebunan itu kurang lebih jaraknya mungkin antara 10 sampai 12 kilo ke sekolah. Nah, jadi tidak apa-apa lah Pak, lama tapi agak dekat gitu Mas ya. Agak dekat. Jadi kalau berangkat itu bangun itu jam 4 Mas sudah. Jam 4 pagi bangun, siap-siap, anaknya mau berangkat sekolah, jam 5 itu sudah paling lambat jam 5 sudah jalan. Harus sudah jalan. Padahal sekolah masuk jam 7. Masuk jam 7. Iya. Itu sangat jauh sekali. Inilah yang namanya perjuangan benar. Perjuangan, bayangkan. Perjuangan. Ya, memang pejuang itu ada di mana-mana. Jadi saya merasakan liku-liku transmigrasi seperti itu Mas. Jadi 6 tahun lamanya saya harus berjalan kaki untuk menyelesaikan sekolah SD. Jalannya tuh kita dari sepatu Mas. Kita sepatu itu mungkin saya kelas 6 ya. Merasakan nikmatnya sepatu itu kelas 6.
Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 itu ya nyeker. Atau istilah lainnya itu apa? Ngodok. Telapak kaki saya ini lebar, Mas. Lebar dan tebal. Iya, karena sekian tahun itu kecil jalan terus. Namun itu enggak terasa, Mas, karena banyak teman-teman gitu ya. Enggak terasa saat itu, enggak terasa capek. Yang terasa itu adalah senang. Oke. Senang. Lain dengan anak sekarang nih, Mas. Iya. Jalan sedikit ngeluhnya minta ampun. Betul. Dan makanya badanmu lebih sehat ya, lebih apa ya? Endurance-nya daya tahannya itu lebih tinggi ya karena udah terlatih dari itu. Terus sampai SD sampai kelas 6 mengenal sepatu, kemudian lulus masih sekolah di situ atau? Kemudian waktu lulus SD ini ya kalau di transmigrasi ini kan guru agama terbatas, Mas. Namun kita bangga gitu ya, bangga kepada pendahulu bangsa. Jadi selain memindahkan penduduk, mereka juga memikirkan agamanya penduduk itu ya. Jangan sampai ketika dipindahkan, penduduk ini tidak tahu agama, Mas. Kalau sudah tidak tahu agama, tentunya moralnya akan bejat. Alhamdulillah, walaupun jaraknya itu puluhan kilo, ratusan kilo, ada masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah. Nah, mungkin ini yang orang tidak menyadari bahwasannya penyebaran penduduk juga sebagai penyebaran akhlak ya. Kesenian-kesenian kan masih ada kan kesenian yang senian. Jadi kita dituntut untuk ya bahasanya sekarang itu kearifan lokal. Karena kita budaya kita dengan orang lokal itu lain, Mas. Jadi kalau kita budaya Jawa mungkin ya, itu ada nilai sopan santunnya. Paling tidak kita ini memberikan sebuah amal jariah nilai sopan santun itu tadi, Mas. Nah, misalkan ya, kita pendatang itu kalau minta jangan langsung jaluk gitu kan. Jadi ada basa-basinya. Itu nilai sopan santun gitu, Mas. Misalkan kita masuk ke karangan, kita permisi, itu ada nilai sopan santun. Ada pendahuluan ada basa-basi sehingga orang tidak merasa tersinggung dimintai sesuatu ya. Nah di situ ya berjuang budaya, jadi kita menyebarkan budaya yang baik gitu, Mas. Kemudian juga berjuang di agama, bagaimana orang tua itu memikirkan jangan sampai anakku ini tidak tahu alif bata. Ya kalau kita bayangkan di hutan, Mas, siapa yang mau ngajarin alif bata? Di hutan. Kalau bukan memang orang-orang yang benar-benar ikhlas lah ya, benar-benar ikhlas. Kalau di hutan aja orang sudah memikirkan perut, Mas. Memikirkan perut ini sudah susah, apalagi mau memikirkan orang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah ada ustadz yang memang dia benar-benar memikirkan anak-anak transmigran ini. Jadi ngaji tetap jalan. Ngaji tetap jalan. Kemudian setelah SD, SMP-nya di situ juga. SMP-nya kemudian karena tidak ada sekolah pada saat itu ya jauh. Ada saran dari penduduk lokal gitu ya. Kemudian teman ngaji gitu ya. Jadi saya ngaji itu juga berjalannya itu kurang lebih 10 atau 12 kilo. Untuk ngaji? Untuk ngaji ya. Jadi waktu sekolah dengan ngaji itu beda ya? Beda. Sekolah kita kan pagi kan jam 10, jam 11 sudah pulang. Kemudian nanti jam 2, jam 3 itu udah siap-siap untuk berangkat ngaji. Kayak madrasah gitu ya? Iya. Oke. Sampai jam? Sampai sore, Mas. Kalau jam 4 jam gitu, jam 5 selesai, paling tidak kita jam pulang itu udah hampir isya. Jadi atas saran teman ngaji, kemudian sekolah SMP di? Ada namanya itu dulu Yayasan Al-Mizan di sana, Mas. Itu yayasan di dekat perbatasan Malaysia. Oh, dekat perbatasan Malaysia. Kotanya apa itu? Kotanya masih satu kabupaten, Sanggau. Kabupaten Sanggau. Jadi Rokiman ini asalnya Kabupaten Sanggau. Iya. Ya, itu perbatasan, border dengan Malaysia. Bordernya itu apa sih? Model bentuknya apa? Kalau dahulu itu hanya sekedar batas yang kita bikin lambang Garuda. Disitulah orang melakukan aktivitas ekonomi. Oh, jadi nggak ada pagar atau apa ya, pokoknya kayak patok gitu aja ya. Patok, ada pagernya dulu, Mas. Karena
border di Entikong namanya, kecamatan Entikong. Itu di Apit gunung, Mas. Nah, jadi seperti ini kan. Ini tebing, ini ditembus. Nah, seperti itu, Mas. Jadi pagar itu hanya sebatas ini kan. Ya, ini lainnya jalan gunung. Jalan lintas batas. Oke. Jadi saya menyelesaikan SMP-nya di daerah situ, Mas. Daerah Entikong. Jadi saya ya paham bener lah daerah sana itu. Ya. Kemudian baru SMA. SMA saya merantau juga ke Tebuireng gitu kan. Tebuireng itu di Jombang, Jawa Timur ya. Jadi kamu mulai ke Jawa lagi ya. Iya. Ke Jawa Timur dan Jawa Timur. Nah, Man, kan sekarang kamu itu sekarang di Jakarta dalam rangka Rakernas. Iya, ada Rakernas Patri, Mas. Patri. Perhimpunan Putra-putri Transmigrasi. Ya. Nah, ini organisasi ya. Iya, Mas. Apa organisasi apa ini? Patri ini perhimpunan putra-putri transmigrasi yang memang dibentuk, yang memang untuk menghimpun gitu, Mas. Menghimpun seluruh warga trans yang ada di Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ini anak-anak dari transmigran atau termasuk transmigrannya juga? Ada yang anak-anaknya, ada yang memang transmigrannya, Mas. Nah, jadi kalau beberapa teman pengurus itu ada yang memang transmigran ketika tahun 90, tahun terakhir itu tahun berapa ya di Kalimantan Barat. Tapi rata-rata itu anak-anaknya, Mas. Anak-anaknya ya. Berapa kira-kira jumlahnya? Total seluruh membership. Kalau menurut Pak Ketua itu, Mas. Yeah. Jadi transmigran yang ada di Indonesia itu mau 40 atau 41 juta jiwa. 40 sampai 41 juta jiwa. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak kan? Jadi kamu itu pengurus di perwakilan dari Kabupaten Sanggau, Mas. Hari ini datang ke Jakarta mewakili mereka untuk raker ya, rapat kerja nasional ya. Biasanya di raker itu apa yang dibahas? Menyangkut ADART, Mas. Walaupun ADART itu dibahas di Munas kemarin kan, tapi teman-teman bagaimana mensinkronkan ADART agar di Munas itu sudah berjalan dengan bagus. Iya. Ada politik-politiknya enggak? Ini kan lagi tahun politik nih. Biasanya kan ada undang capres, undang wapres, undang apa gitu. Ada enggak? Kebetulan netral juga kami, Mas, karena organisasi Patri ini kan organisasi memang sosial. Tapi personalnya boleh dong berpolitik. Personnya bebas, Mas. Bebas ya. Jadi mau milih capres siapa kemanapun bebas ya. Mungkin kalau kita di daerah itu paguyuban, Mas ya. Nah, tapi kalau sudah tingkat nasional, sekian penduduk yang banyak, kenapa kita tidak dihimpun gitu kan? Jadi alhamdulillah Pak Menteri Mendes kemarin mau bersilaturahim dengan Patri, Mas. Karena transmigrasi ini adalah program nasional. Sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada, Mas. Sebelum Indonesia merdeka. Zaman Gubernur Van de Bos kalau nggak salah ya. Oh, jadi sudah zaman Belanda itu? Iya, itu sudah ada transmigrasi, Mas. Namun kepentingannya itu berbeda kan? Nah, kepentingannya itu berbeda. Jadi orang transmigrasi ini sebenarnya pahlawan, Mas. Pahlawan. Karena berjuang sejak kolonial. Sejak kolonial. Pada masa Gubernur Van de Bos itu tahun sekitar 1800-an, ini mencoba untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Daerah jajahannya lah ya. Dia tidak mungkin membawa orang Eropa ke Indonesia, kemudian eksplorasi sumber alam yang ada itu terlalu besar itu kan. Bagus daerah jajahan masyarakatnya disuruh bekerja aja. Nah, jadi dibawa kemana-mana lah zaman saat itu kan. Oh, jadi waktu itu orang Jawa juga udah dipindahin ya. Sudah, termasuk ada yang ke Suriname juga kan? Iya. Jadi itu eksplorasi. Jadi untuk dagang kan, ketika alamnya sudah digali, dikirim ke Eropa. Jadi Belanda ini semakin makmur lah ya. Salah satunya ya orang transmigrasi itu yang memamukkan negara Belanda kan. Iya. Makanya mereka pahlawan bagi para orang-orang bule itu ya. Benar. Nah, ketika Jepang masuk, kita juga pahlawan lagi, Mas. Kalau
Jepang ini kan terkenal dengan Romusa dulu ya. Iya, iya. Ada transmigrasi ini Romusa, Mas. Oke. Nah, jadi kepentingannya itu adalah untuk infrastruktur militer. Oke. Contohnya misalnya bandara itu, itu adalah hasil kerja Romusa, Mas. Iya. Nah, rakyat bekerja, tapi tidak digaji oleh Romusa itu. Iya. Memang benar-benar Dan itu memang benar-benar orang dipindahin ya. dipindahin ya, Dari suruh satu desa, bikin kampung, militer-militer itu ya, kan. bikin pangkalan-pangkalan. Pangkalan militer. Namun setelah itu selesai kita merdeka, Iya. tentunya bangsa ini kepengen juga kemakmuran untuk dirinya sendiri ya, berdiri, mandiri gitu kan. Mandiri. Kalau orang transmigran itu untuk memakmurkan negara lain, kenapa tidak memakmurkan negara kita? Iya. Nah, Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, bedanya transmigrasi ketika era kolonial dengan era pasca kemerdekaan, itu kalau di era kolonial orang dipindahkan, ditransmigrasi untuk dieksploitasi, iya, ya kan, untuk menjadi pekerja paksa, untuk membudidayakan sumber daya alam, kemudian hasilnya diambil orang lain. Iya. Nah, kalau pasca kemerdekaan itu transmigrasi itu orang dipindahkan, tetapi masih dalam satu wilayah dalam negeri di pulau lain, tetapi konteksnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, betul. Rakyat juga, Iya. gitu ya. Oke, itu beda di situ ya. Iya. Nah ini jadi teman-teman bedanya di situ ya, sama-sama transmigrasi. Nah, oke, berarti di raker itu yang hadir itu tidak hanya anak transmigran yang pasca kemerdekaan dong ya, ada anak-anak transmigrasi yang dulu di era kolonial hadir juga. Hadir, Pak. Hadir. Ada salah satu teman kemarin kenal, kami manggilnya itu kolonel gitu ya. Kolonel. Dia dulu tuh entah tahun berapa itu di Suriname, Mas. Jadi ada peserta raker Patri ini dari Suriname. Oke. Jadi zaman itu ketika merdeka, jadi Indonesia membuka duta besar di sana kan, di Suriname. Ini cerita beliau lah ya. Ya. Membuka duta besar di sana dan orang-orang transmigran dikembalikanlah ke Indonesia. Oke. Menurut cerita beliau, transmigran yang ada di Suriname dikembalikan ke Indonesia itu dijanjikan tanah. Jadi untuk kehidupan ya kayak orang transmigran gitu Yeah. Ditaruh di Padang gitu, Mas. Oke. Namun hingga saat ini menurutnya jangankan lahan perkebunan gitu ya. Iya. Rumah aja hanya 20 kali 20 katanya kan sampai hingga saat ini. Jadi mereka itu harus berjuang sendiri dari tahun pasca kemerdekaan itu, Mas. Jadi mereka dibawa balik dari Suriname, tetapi tidak ke kampung halamannya di Jawa, tetapi terkatung-katung di pulau lain, di Pulau Sumatera ya, sampai sekarang. Sampai saat ini. Dan alhamdulillah ya, tentunya ya kemakmuran itu kan kita memandangnya mereka makmur itu ya. Iya. Pandang apa orang Jawa Sawang Sinawang. Sawang Sinawang, ya. Ya alhamdulillah sih kalau kita melihat rata-rata orang transmigran itu sih kalau untuk menyekolahkan anak itu sudah bisa semua. Mampu lah ya. Buktinya kamu dari SMA udah sekolah di Jawa kan? Karena itu perjuangan, Mas. Iya, iya. Perjuangan. Jadi perjuangan itu orang bilang tidak ada yang gratis katanya kan. Nah, memang berjuang benar-benar, berjuang. Dan kita tidak pernah kalau namanya berjuang ya meminta ataupun mengemis ya usaha diri sendiri gitu, Mas. Selagi bisa gitu. Jadi sebenarnya rata-rata orang-orang yang dulu dikirim ke pulau lain ikut program transmigrasi, kalau sekarang rata-rata kalau dari sisi kesejahteraan kemakmuran sebenarnya udah inilah ya. Alhamdulillah ya, Mas. Ya, kami pun berterima kasih mungkin sangat besar sekali. Ini adalah sebuah amal jariah. Amal jariah yang mudah-mudahan dengan keikhlasan para pendahulu bangsa ini menjadi sebuah jariah buat mereka, Mas. Nah, jadi adanya perkebunan, adanya penanaman, adanya manusia yang tahu alif bata. Ini adalah hasil payah daripada
program pemerintah. Nah, kan kamu udah berasal dari Jawa, Jawa Tengah, Cilacap, kan ada yang dari Jawa, yang lain juga. Itu kan yang sudah pindah ke sana, sekarang tersambung lagi nggak dengan kampung halaman itu? Alhamdulillah sekarang tersambung lagi, Mas. Dulu mau pulang ke Jawa itu susah sekali, Mas. Jadi kapal itu adanya kadang 1 bulan sekali, kadang tidak ada gitu kan. Jadi kalau tidak ada kapal penumpang, kita mencari kapal barang, Mas. Iya, terus nebeng ya. Nebeng. Dan kalau ada pemeriksaan dari sang bandar, kita ngumpet dulu. Ngumpet di barang-barangnya itu kan. Berjuang betul. Berjuang ya. Nenekmu masih di sana? Nenek saya kebetulan juga seorang transmigran juga, Mas. Oh, jadi transmigran di Pulau Maluku. Oh, jadi lain juga ini ya? Lain ya. Nah, di Pulau Maluku. Nah, sekarang gimana untuk menyambungkan orang tuamu dengan nenekmu itu? Pasca ribut Maluku, jadi bapak saya itu dengan inisiatif mengambil orang tuanya lah. Udah pulang ke Jawa dulu gitu kan. Toh kalau untuk sekedar makan masih ada sawah gitu. Jadi dipulangkanlah ke Jawa itu. Dan mungkin trauma yang sangat besar. Jadi nenek itu tidak mau ke sana lagi, Mas. Nggak mau ke Maluku lagi karena waktu itu konflik ya. Iya, konflik jadi antar agama ya. Namun keluarga masih banyak di Maluku. Dan rata-rata bapak dengan mama ini kan orang tuanya semua transmigran, Mas. Iya. Kalau keluarga bapak itu kebanyakan transmigran itu di daerah Sumatera Utara, Medan, Mas ya. Oh, ya. Jadi kamu itu dan keluarga besar itu rata-rata transmigran. Jadi semua. Saudaramu itu ada di Kalimantan, ada di Maluku, ada di Sumatera gitu ya? Ada di Riau. Ada di Riau. Iya, karena hasil daripada transmigran itu tadi. Iya. Jadi mana-mana ada saudara dong ya? Alhamdulillah, Mas, ada semuanya ya. Dan kamu masih bisa Jawa ya? Masih bisa Jawa ya? Masih bisa, Mas, ya. Masih bisa. Jadi ketika di sana itu memang bahasa sehari-harinya pakai bahasa Jawa di Transmigran. Malah kita ini kan berbaur dengan penduduk lokal, Mas ya. Penduduk lokal pun banyak yang tahu bahasa kita gitu kan. Karena hari-hari ya. Jadi mereka pun menyerap bahasa Jawa, kalian juga belajar bahasa Dayak, Mas. Bahasa Dayak. Ya. Jadi kamu juga tahu bahasa Dayak? Tahu, cuman tidak menguasai. Iya, maksudnya kalau orang bicara mungkin paham ya. Tapi untuk ngomong mungkin sulit ya. Oke, ada lagi nggak, Man, yang mau disampaikan, Man? Saya menyampaikan terima kasih kalau tanggal 12 Desember ini, Mas, diresmikan menjadi sebuah hari transmigran Indonesia gitu kan. Ini memang perjuangan sekali gitu, Mas. Perjuangan. 12 Desember teman-teman di Patri mengusulkan kepada pemerintah supaya dijadikan sebagai hari transmigrasi nasional. Betul, Mas. Langkah-langkah apa nih untuk memperjuangkan itu? Ya tentunya dengan pendekatan lobby ke pemerintah ya. Iya, pemerintah. Pak Menterinya udah setuju, Mas. Setuju ya. Insya Allah. Dan para anak dari para transmigran yang tergabung di Patri dan sekarang sedang raker juga ada misi untuk agar tanggal 12 Desember itu dijadikan sebagai hari transmigrasi. Berjuang bukan hadapi.